Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan serta diberikan rezeki yang berkah. Amin. Dr. Tipa dan kawan-kawan telah dipanggil lagi oleh Polda Metro Jaya, bukan sebagai saksi, tapi sebagai terlapor. Dan juga Dr. Tipa akan tur ke seluruh Indonesia bersama para purnawirawan TNI sekaligus dengan pemakjulan Pupu Papa. Dan Dr. Tipa sudah menyurati Bapak Presiden Prabowo meminta perlindungan bila pemerintah diam saja. Dr. Tipa akan membawa kasus isu ijazah Jokowi dibawa ke level internasional. Kita simak videonya teman-teman. Bapak Ibu semuanya ya, dimanapun Anda berada, karena saya barusan dapat surat cinta dan ini juga bersama teman-teman semuanya. Surat cinta lagi dari Polda, begitu ya. Jadi pada saat yang pertama kami sudah diminta kehadirannya sebagai saksi, begitu ya. Nah sekarang surat cinta yang kedua ini kami bukan lagi sebagai saksi, tapi sudah dinyatakan sebagai terlapor. Dan jadi meningkat ya, skalanya meningkat sekarang, naik kelas. Dan secara pasal-pasal juga naik kelas. Pasal-pasalnya besar-besar. Pasal-pasalnya 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun gitu ya. Jadi pasal-pasalnya besar-besar sekali. Dan yang paling lucu adalah disampaikan oleh orang-orang yang tidak jelas. Jadi ada nama-nama, ada 5 nama yang tidak jelas siapa ini jati dirinya. Bukan orang yang tidak pernah kita kenal. Tahu-tahu dipakai namanya untuk melaporkan kami. Dan yang lebih lucu lagi, yang lebih dagelan Sri Mulat lagi adalah kami dituduh menghasut, menimbulkan keonaran, sampai kemudian menimbulkan ya semacam apa, bakar-bakaran atau bunuh-bunuhan seperti itu ya, karena akibat pidananya seperti itu. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Dikenakan kepada kami ya, para cendekiawan, Mas Roy, Bang Rismon, kemudian Bu Kurnia, para aktivis, para ilmuwan, peneliti yang sedang menegakkan kebenaran, yang kebenaran itu tidak saja bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi juga bermanfaat bagi kepolisian sendiri. Karena kepolisian itu kan hak milik kita semuanya. Kepolisian itu menegakkan kebenaran, perangkat hukum yang membantu rakyat untuk menegakkan kebenaran. Nah, tadi sudah disampaikan secara panjang lebar oleh sahabat saya, Pak Dr. Royo Suryo ya, bahwa sebenarnya persoalan ijazah ini sudah clear dari A, B, C, D, E sampai Z, diulang lagi ke A lagi sampai Z, udah clear semua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah mengirimkan berbagai macam saksi-saksi yang bermunculan. Kemudian juga para anak-anak yang sudah kita duga ya, bahwa setelah Roy, setelah Rismon, setelah Tifa akan ada muncul anak milenial, anak zilenial yang mungkin jauh lebih cerdas daripada kami, catch up secara teknologi. Jadi sebetulnya persoalan ijazah ini sudah selesai, sudah jelas kronologi dari sejak tahun 2000 terancam, ya kan? Bahkan tidak hanya itu, tetapi bukan hanya sekedar ijazah SD, SMP, SMA sampai kuliah ya sudah clear semuanya, termasuk dokumen-dokumen yang secara gegabah kemarin itu digunakan sebagai barang bukti oleh Bareskrim ya. Nah inilah yang kemudian kami mengharapkan, kami ingin membantu kepolisian jangan sampai memalukan kita di mata nasional maupun di mata internasional. Masa kepolisian menggunakan barang bukti abal-abal, bikinan pojok pramuka, bukan sekedar ijazah, KRS, KHS, transkrip semuanya. Bahkan saking penasarannya, Bang Rismon sudah melakukan penelitian langsung lapangan. Saya pun juga sudah menemukan foto yang dikatakan itu sebagai foto yang bersangkutan di KKN, ternyata salah desa. Bukan desa Ketoyan yang menjadi foto Gosono. Jadi seperti itu ya. Ini sesuatu lelucon yang sangat memalukan. Tetapi lebih dari itu, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada ya, bahwa sebenarnya cerita ini yang lebih takut bukan yang bersangkutan, yang melaporkan kami dengan inisial JW, bukan. Tapi ada ratusan orang, bahkan mungkin ribuan orang yang ketakutan.
Karena mereka juga produk pasar Universitas Pasar Pramuka. Saya menduga itu. Jadi yang mendapatkan benefit atau manfaat dari UPP Universitas Pojok Pramuka itu bukan cuma yang bersangkutan ini. Jadi itu sebetulnya yang membuat kami menjadi sangat terancam. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah kalau kita lihat dari sisi logika sederhana yang digunakan oleh JW ini ya, dia berpikir begini, ini kalau kita lihat secara logika sederhana saja ya. Seorang lulusan dari Universitas Pojok Pramuka gitu ya. Dia kan menggunakan sebuah logika yang sangat sederhana. Orang-orang yang pintar-pintar ini, orang-orang yang julid-julid ini, orang-orang yang tidak akan berhenti bertindak, meneliti ya, sampai titik darah penghabisan ini, mendingan taruhin aja dikandangin. Jadi urusannya selesai. Itu logika sederhana orang yang tidak pernah sekolah. Kalau logikanya ditingkatkan lagi di level lebih cerdas, justru persekusi, kriminalisasi yang dikenakan kepada kami akan memancing ribuan Tifa untuk keluar, ribuan Roy untuk keluar, ribuan Rismon untuk keluar, ribuan Kurnia untuk keluar, ribuan Rizal Fadila untuk keluar. Dan itu nanti itu judulnya rungkat. Rungkat tidak saja nama kita menjadi sangat buruk, Indonesia menjadi sangat buruk, tapi di mata internasional itu kita menjadi sangat menyedihkan sebagai negara tempat tumbuh suburnya segala kepalsuan. Ya, karena itu maka pada hari ini, Mas mungkin bisa ditayangkan ya slide saya. Jadi pada hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan bagaimana kami mengusulkan kepada semua kuasa hukum kami yang sekarang ini sudah hadir maupun yang tidak bisa hadir. Kemudian teman-teman diaspora di seluruh dunia ya. Berapa benua? 25 negara ya. Ini kami akan mencoba untuk menggalang advokasi internasional. Demi untuk perlindungan hukum. Sebenarnya bukan hanya kepada saya, tapi perlindungan hukum kepada siapapun juga. Sampai masalah ini tuntas. Jadi sekarang ini kalau kita lihat dari surat yang sudah ada di tangan kami semua ya, sama ya kita ya. Tanggal 7 Juli juga kan ya. Artinya ini kan kalau tidak dilakukan sebuah advokasi, dilakukan sebuah langkah-langkah yang berpegangan teguh kepada kebenaran, ini akan terus. Mau sampai kapan ini? Katakanlah kita menolak, karena surat ini sama sekali nggak ada harganya secara hukum, karena orang yang melaporkan kami sama sekali tidak jelas, tidak punya legal standing. Saya sekarang udah pinter ya bicara legal standing ya. Tidak punya legal standing, artinya surat ini tidak punya harganya secara hukum. Tetapi apa yang terjadi? Kalau kita menolak, nanti surat lagi akan datang. Surat lagi akan datang dan kemudian berikutnya lagi nanti bukan cuma surat yang datang sama polisi-polisinya sekalian, kan begitu ya. Jadi ini kita harus hentikan bersama gitu. Jadi bagaimana mungkin para ilmuwan, para peneliti itu diperlakukan seperti ini? Mau berapa nanti penjara penuh sesak dengan kita semua, nanti kita mah ujian doktor sama riset publikasi di semua kan tidak mungkin itu ya. Dan ini abad yang tidak mungkin ya, kebenaran tuh ditutup tuh nggak mungkin. Jadi para orang-orang yang kuno-kuno itu, orang-orang tua itu yang berpikir bahwa mereka bisa membodohi orang pintar, sedangkan mereka sendiri yang bodoh gitu ya, menggunakan segala kepalsuan itu, sudah waktunya untuk diberikan apa ya, pencerahan bahwa yang namanya teknologi itu udah nggak bisa lagi dibohongi. Teknologi sudah tidak bisa lagi digunakan sebagai sebuah alat manipulasi. Karena di tangan orang yang berjiwa malaikat, dia akan jadi malaikat untuk menolong kebenaran itu keluar. Tapi kalau dia dibawa di tangan iblis, ya dia akan jadi iblis untuk membantu. Tapi masalahnya adalah iblis pun dia jujur. Iblis yang menggunakan teknologi itu juga nggak bisa bohong gitu ya. Jadi makanya ini adalah sebuah kesempatan, sebuah momentum untuk mengangkat isu ini kepada level internasional. Saking saya semangat sama Mas Roy, katanya saya dijuluki sama Termul sebagai Miss Universe, ya udah nggak apa-apa lah. Jadi advokasinya itu ada levelnya, level 1, level 2, level 3. Level 1 memang sudah kita lakukan, kita melakukan pendampingan, kita para korbannya Termul ini didampingi oleh kuasa hukum yang kalibernya sudah kaliber dunia lah ya, kaliber dunia yang sangat-sangat cerdas. Sudah, kemudian kita juga punya pengacara-pengacara yang piawai HAM ya. Nah,
Kemudian kami juga sudah mengajukan gelar perkara, ya kan? Pokoknya semuanya itu kita akan lakukan di dalam negeri. Pokoknya kita akan lakukan apapun, stakeholder semua harus kita libatkan. Mereka tidak boleh berdiam diri saja. Karena ini adalah sebuah aib nasional. Jadi semua stakeholder akan kita datangi. Akan kita beri surat, akan kita minta mereka untuk bergerak. Ya. Nah, kemudian level yang kedua adalah kita mengharapkan dukungan dari para tokoh nasional. Para tokoh nasional juga nggak boleh diem aja. Pakai semangatnya bisa. Akademisi, alhamdulillah. Sudah ada dari USU, sudah ada dari UI Watch, sudah ada dari Kapak ITB, sudah ada beberapa profesor dari UGM. Bahkan alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah mantan rektor, salah satu mantan rektor yang berani vokal pun sudah speak up ya. Nah ini kita akan tur ya Mas ke seluruh Indonesia, langkah bersama dengan para purnawirawan jenderal kita sekalian pemakzulan Fufu Fafa ya. Jadi ini kita akan tur ke seluruh Indonesia mengadvokasi dua hal penting ini. Pertama ya, itu dua-duanya aib nasional. Satu, persoalan polemik ijazah harus selesai bersama dengan pemakzulan Fufu Fafa. Kita akan tur, pertama nomor satu setelah kemarin Jogja, Jakarta, Bandung, kita akan ke Surabaya. Kemudian kita akan ke Makassar, ke Malang ya. Malang, kemudian Makassar. Dan pokoknya seluruh Indonesia deh. 4.000 universitas harus kita bangunkan. 4.000 kita punya universitas, negeri maupun swasta. Harus kita bangunkan. Apa yang kita bangunkan? Keberanian mereka untuk menegakkan kebenaran. Kemudian kita juga akan ajak jurnalis. Ini alhamdulillah selama ini teman-teman, para jurnalis yang independen, para YouTuber selama ini sudah bersama dengan kita, berjuang habis-habisan bersama kita. Maka saya juga ingin sekali agar jurnalis-jurnalis media mainstream juga akan kita buka wawasan mata hatinya agar bisa mengumandangkan kebenaran. Kemudian beraktivis lintas sektor juga. Aktivis perempuan, aktivis laki-laki, aktivis pokoknya segala macam aktivis mau kita advokasi semuanya. Kemudian yang berikutnya yang pasti sebetulnya manjur itu adalah petisi publik. Ini petisi publik dilakukan oleh negara Brazil. Saat ini negara Brazil sedang berbelasungkawa dan kejadiannya terjadi di Indonesia. Ya. Tentang seorang pendaki gunung. Ya. Dan masyarakat pemerintah Brazil menganggap pemerintah Indonesia lalai. Lambat dan gaungnya langsung internasional. Coba bayangkan. Hanya satu orang saja gaungnya internasional. Kenapa? Karena terjadi petisi publik. Jadi petisi publik ini sangat-sangat penting untuk kita lakukan sekarang. Dan karena dua surat yang sudah kami terima, ini sangat mengandung unsur pelanggaran HAM. Sangat mengandung gender-based repression, yang terutama melibatkan saya, Dr. Tifa, dengan Ibu Kurnia. Betapa selama ini kami jadi bulan-bulanan para termul, para buzzer. Bahkan sekarang tidak kurang-kurang teror-teror yang kita terima setiap hari. Bahkan anak-anak saya pun juga kena terornya. Saya namanya sudah luar biasa di fitnah secara dizalimi secara luar biasa. Bahkan almarhum ayah saya, almarhum kakak saya pun dizolimi luar biasa ya. Dan ini adalah sebuah pelanggaran HAM berat yang tidak bisa kita diamkan. Nah, level yang ketiga internasional. Inilah terima kasih banyak Pak Medi yang saya hormati, mentor saya, kemudian Pak Agus Yunanto, dan seluruh teman-teman sahabat-sahabat yang sekarang ini hadir. Kita sekarang bergerak kepada level advokasi internasional. Jadi kita sudah melakukan izin ya Pak Medi, kita sudah izin kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita sudah memberikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Artinya kita sudah izin kalau beliau diam. Kalau pemerintah diam, mohon izin, kami akan bawa ke level internasional. Kami akan kumandangkan masalah pelanggaran HAM ini kepada PBB. Kepada lembaga HAM global. Kita akan lapor kepada special reporters, juga lembaga Women Human Rights Defenders. Pokoknya intinya kita gaspol ke level internasional. Kalau pemerintah diam saja, tidak memberikan perlindungan kepada kami, yang notabene adalah warga negara Indonesia yang sah,
tidak berbuat apapun selain menegakkan kebenaran. Bahkan pemerintah bertendensi untuk melindungi para pembohong, para penipu negara Indonesia ini. Maka kita sudah siap. Dilanjutkan. Mohon maaf dan terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, saya lanjutkan. Ini tapi tidak terganggu kan ya penjelasan saya tadinya. Kan? Dokter waktunya bebas. Oh, enggak, maksudnya tadi enggak terganggu. Enggak. Mesti rewind ke belakang. Ini panggungnya dokter. Tadi oke ya, semua clear ya. Saya tinggal lanjut. Baik, jadi kita akan menggunakan berbagai instrumen internasional yang relevan tentu saja. Artinya kita nggak seperti Rambo yang nembakin semuanya, kita sniping. Kita akan menggunakan pasal 19 dari Universal Declaration of Human Rights ya. Jelas itu di kebebasan berekspresi menyatakan pendapat itu tidak cuma dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga dilindungi oleh undang-undang internasional. Jadi itu yang kita pakai. Kemudian berbagai instrumen seperti ICCPR, bukan OCCRP ya. ICCPR pasal 9, pasal 19 itu menyebutkan bahwa hak atas perlindungan dari penahanan sewenang-wenang dan kebebasan informasi dilindungi undang-undang internasional. Kemudian CEDAW pasal 7 itu perlindungan perempuan, Bu Kurnia, kita dilindungi oleh undang-undang internasional dalam kehidupan publik. Jadi perempuan, anak-anak itu tidak boleh sama sekali mengalami kesewenang-wenangan seperti yang kami terima. Jadi mungkin nanti kita akan lanjut ke Komnas Perempuan dan ke Komnas Anak ya untuk bisa melanjutkan. Kalau mereka diam saja kita ke internasional. Kemudian deklarasi PBB bahwa negara wajib melindungi mereka yang membela HAM. Kami membela HAM. Kami membela hak asasi manusia, yaitu apa? Kebenaran yang harus diperoleh kepada seluruh warga negara Indonesia. Kemudian kita juga punya UN Guidelines of Women Human Rights Defenders tahun 2013 bahwa wanita itu harus dilindungi. Jadi semua bapak-bapak ini berkewajiban untuk melindungi kami para perempuan. Demikian juga dengan pemerintah. Demikian juga dengan internasional. Sekarang, mengapa saya perlu tekankan Bapak dan Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya sebangsa dan setanah air di seluruh dunia, karena kami ini menjadi target kriminalisasi. Kami menjadi target kriminalisasi. Kalau sampai negara tidak bertindak, semua stakeholders negara tidak bertindak, berarti apa? Negara gagal melindungi kami, para intelektual. Negara gagal melindungi para perempuan untuk mengungkapkan kebenaran. Dan tindak lanjutnya, kami bersama para kuasa hukum akan membuat report, science-based report, report berbasis ilmiah kepada UN Special Reporter on Violence Against Women, Komnas Perempuan, UN PBB, Working Group on Discriminations. Jadi kita akan ajukan laporan, bukan sekedar surat tapi laporan, berbasis penelitian yang sudah kami lakukan. Jadi langkah-langkah praktis sudah kami siapkan. Dan kami juga tentu saja akan sampaikan kepada Presiden, kami akan sampaikan kepada DPR, kami akan sampaikan kepada MPR, kami akan sampaikan kepada DPD. Bahwa kami bertindak. Jadi kami tidak mau bertindak tanpa sepengetahuan mereka. Ya, kita harus lindungi juga negara Indonesia. Maka diharapkan bahwa mereka akan bertindak dulu. Menghentikan laporan-laporan yang tidak jelas itu. Yang tidak relevan itu dihentikan. Termasuk laporan dari JW. Kemudian kita juga akan open letters kepada 100 universitas dunia. Kita sudah siapkan 100 universitas terkemuka dunia. Harvard, Oxford, Cambridge, semuanya. Belanda, semuanya. 100 sudah kami data. Kami akan berikan report tersebut. Ini kalau negara sampai tidak bertindak entah apa yang terjadi pada Indonesia. Jadi bulan-bulanan. Ya. Dan kami akan sudah menyiapkan report untuk menghubungi media internasional. Kami akan menghubungi Al Jazeera, menghubungi BBC, CNBC, Democracy Now. Ya. Dan kami akan mendaftarkan kasus ini apabila laporan-laporan seperti ini tidak berhenti kepada kami maupun kepada para ilmuwan setelah kami, ya. Sekalian juga nanti kita akan minta supaya Pak Bambang Tri juga dibebaskan, ya. Kita akan daftarkan ke Frontline Defenders dan Amnesty International.
Karena dengan penjelasan dari semua penelitian kami maupun Pak Betor dan kawan-kawan, jelas Pak Bambang Tri tidak bersalah. Sehingga dia pun juga harus mendapatkan perlindungan dari Amnesty International. Sehingga dengan demikian, langkah-langkah kami ini terstruktur metodologis, sistematis, dan masif. Ya, akan kami lakukan supaya apa? Supaya tidak ada lagi korban-korban seperti kami. Yang seharusnya kami itu tenang meneliti, tenang memproduksi berbagai temuan ilmiah, tenang menegakkan kebenaran, terpaksa kami harus bolak-balik ke Polda. Kami harus bolak-balik ke polisi. Tidak hanya soal waktu, tenaga, dan pikiran, tapi moral dan mental kami juga tercederai hanya karena kami ingin menegakkan kebenaran. Itu sudah tidak bisa dibenarkan lagi. Zaman itu sudah berlalu. Ini zaman modern abad 21. Sudah tidak model lagi, sudah tidak zaman lagi. Orang bicara dikriminalisasi. Orang bicara dibungkam. Apalagi ini bicara tidak sembarangan. Bicara berbasis sains. Ya, kalau seperti ini maka negara akan gagal. Maka tentu saja kami tidak akan gegabah. Layer yang kedua akan kami jalankan. Kami akan tentu saja akan memberikan report kami kepada para stakeholders, ya, DPR, MPR, DPD segala macam. Sebelum kami jalankan semua report yang sudah kami siapkan ini ke level internasional. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin nanti teman-teman dari diaspora punya pendapat yang berbeda, ya nggak apa-apa, kita paralel aja kan ya. Iya. Ya kan? Nanti begitu mereka ya. akan komen juga. Ya, jadi pesan penutup dari saya adalah ketika hari ini para ilmuwan dikriminalisasi karena menyuarakan data-data kebenaran, maka besok kelak bisa jadi kebenaran itu sendiri yang akan dihukum mati di negara ini. Maka kita akan berjuang bersama, kita berdiri bersama untuk menegakkan kebenaran, agar kebenaran terus menjadi cahaya yang menerangi semua hati, semua akal pikiran dari seluruh Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sangat mengharapkan terutama saudara-saudara yang berada di 25 negara yang sekarang sedang menyimak apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan langsung gayung bersambut ya Pak Agus. Dan insya Allah nanti kami akan segera berjalan. Dan supaya diketahui bahwa minggu depan jadwal kami sudah akan ke DPR, MPR, DPD. Terima kasih. Mohon maaf kiranya bila ada salah kata dan sikap. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu videonya teman-teman. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa juga di subscribe dan di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.